Hai guys, kembali lagi bersama aku Salsabila Yasmin. Jadi di video kali ini kita akan unboxing. Karena ini di channel aku, yang pastinya ini bukan hewan. Tapi apa dong ini dong? Jadi ini adalah paket dari Pacific Dental Official. Pacific Dental tuh berarti yang pasti alat-alat kedokteran gigi gitu? Betul, jadi ini adalah alat-alat kedokteran gigi dan disclaimer. Jadi ini tuh alatnya udah pasti kepake sama kita, baik preklinik maupun koas. Lebih ke koas sebenarnya. Koas ya? Iya. Jadi dokter gigi juga masih kepake nggak nih? Pasti pakai. Dan kita tuh beneran excited meskipun kita udah buka. Nah di sini kita mau lebih nge-review per alatnya dengan detail. Karena guys, emang kalau kalian lihat di channel aku itu belum ada review alat koas sama sekali. Emang aku tuh pengen review alat koas tuh bener-bener worth it. Jadi bener-bener yang kepake banget di masa aku. Jadi aku nggak pengen asal review alat yang udah aku beli aja, tapi sebenarnya aku pengen yang paling kepake. Ini kenapa aku mau bikin unboxing ini, karena menurut aku ini juga alatnya kepake banget sama kita yang pastinya. Dan juga emang alatnya worth it banget sih. Ini udah sekitar semingguan yang lalu datangnya. Oh berarti makin bisa direview dengan enak lah ya? Iya, ini udah pernah aku pakai beberapa alatnya. Kita langsung buka aja dulu yuk. Yuk, oke. Langsung buka ya guys ya. Wow, oke. Kita mau ambil apa dulu nih? Gimana kalau kita ambil yang paling besar dulu? Paling besar. Liatin ini guys. Jadi ini adalah tang ekstraksi. Oh tang ini? Ya. Kalau dulu aku ada kayak pouchnya gini, alat dasar gitu. Ini tang tau ini? Ya, ini tang. Kita buka, aku buka ya. Ya. Berat guys, lumayan ya. Ada banyak kali ini? Ya, betul. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih preklinik atau masih baru masuk FKG, jadi tang ekstraksi itu adalah alat yang digunakan untuk mencabut gigi. Dan kebetulan ini tuh tang untuk anak-anak. Jadi ini tang pedo namanya. Ini guys, kecil banget ya kalau buat anak-anak kan? Iya, kalau misalkan tang dewasa itu lebih besar dari ini. Kalau ini sebenarnya anak-anak tuh jangan terlalu apa ya, kayak kelihatan banget alatnya gitu loh, Sa. Iya, harus kalau nyabut anak tuh harus pakai teknik-teknik kayak distraksi atau apa. Jadi anaknya tuh sebisa mungkin gak lihat. Kalau pengalaman Salsa ini awalnya tuh Safia itu kayak yang baik-baik aja gitu kan? Iya, happy banget. Happy bla bla bla. Pas lihat alat teng langsung ya, yang awalnya happy langsung kayak panik, langsung kayak takut gitu kan Panik sih? banget dan langsung nangis gitu loh. Juga ada beberapa tipe ternyata ya kalau misalnya aku lihat ya. Iya, yuk kita bahas satu-satu ya biar kita di sini kayak belajar juga gitu loh. Nggak cuman unboxing tapi kita belajar nih. Jadi teman-teman waktu awal-awal aku masuk FKG juga kayak aku tuh ikut yang asisten operator itu. Iya, benar. Nah, yang asisten operator itu kita dituntut untuk belajar. Kalau misalkan operatornya minta tang buat cabut gigi segini, itu kita harus tahu. Nah, sekarang ini kita sambil belajar aja ya untuk anak-anak. Itu yang mau aku kasih tahu ke teman-teman dulu. Biasanya gigi yang mau dicabut itu tuh ada dua, ada yang masih berupa mahkotanya ada yang tinggal sisa akarnya kan. Yang itu tang mau tang anak-anak atau tang dewasa itu beda guys. Jadi kalau misalnya kita langsung aja kasih lihat kali ya bedanya yang mahkota sama yang ini kali ya. Oh dia tuh akan terbuka seperti ini tuh guys nih. Kayak gini ya. Jadi si paruhnya itu ketika udah ditutup dia tuh masih ada celahnya. Ya kelihatan. Sedangkan kalau misalnya buat akar, biasanya seperti ini. Dia nyatu banget ketika ditutup, paruhnya tuh nyatu banget. Nah itu adalah tang untuk nyabut sisa akar gitu. Kalau misalkan dia tang untuk rahang atas, dia itu bentuknya dari paruh dan gagangnya itu lurus ya. Biasanya berbentuk huruf I atau berbentuk huruf Z atau berbentuk huruf S ya. Nih aku tunjukin. Dia bentuknya kayak lurus, itu artinya dia bentuknya ikan. Nah ini rahang atas. Nah kayak gitu. Jadi bisa juga dia bentuknya S. Jadi kayak ada sedikit set gitu, tapi tetap masih dalam satu garis. Gitu. Nah ini juga untuk rahang atas. Ini biasanya untuk gigi anterior ya, untuk gigi depan. Ini masih juga untuk rahang atas. Jadi dia bentuknya Z gitu kayak Z. Nah itu masih rahang atas dan ini biasanya untuk cabut gigi posterior. Gigi belakang. Gigi belakang. Bedanya apa sih? Bedanya di paruhnya guys. Kalau paruhnya itu kayak ada tekukannya,
artinya itu untuk gigi belakang. Kalau misalkan rahang bawah, itu dia bentuknya huruf L. Kalau kita balik, dia bentuknya kayak L gitu. Kenapa? Karena coba bayangin aja, misalnya mau nyabut gigi bawah, pasti kan anaknya gini, ya kan? Masa kalau pakai pakai tang rahang atas tuh bakalan kena dong. Jadi dibentuknya emang bersudut. Nah, udah pasti gitu loh. Kelihatan banget sih kalau ini. Perbedaan yang paling mendasar dari tang anak-anak dan tang dewasa itu bukan hanya ukuran aja, tapi dia punya yang kayak gini nih. Kayak pegas nih gitu ya. Kayak pegas gitu. Kalau misalkan di koas mungkin kita masih bisa pinjem ya. Tapi untuk jadi dokter gigi masa ini iya pasti perlu pinjam? banget. Iya, kayak gitu loh. Iya. Dan kita bakalan taruh di sini harganya dari Pacific Dental. Pernah nyobain pakai ini tapi kamu di pasien? Nah, kebetulan aku baru pernah nyobain yang rahang atas. Enak tuh. Karena enak banget dipakainya. Misalnya kita kayak di koas kayak gitu-gitu kan, nggak cuma kita doang ya yang nyabut ya. Misalnya kita tuh disediain alat, tapi kadang tuh alat tuh dipakai sama yang lain gitu loh. Oh. Itu pengalaman aku. Jadi itu pentingnya kalau sebenarnya kita nggak apa-apa beli alat. Nggak masalah kalau misalnya kita punya alat duluan juga nggak apa-apa, toh nanti juga bakal kepake gitu kan. Sampai investasi ya. Investasi alat dari sekarang gitu. Biasanya kan kecilnya alat dasar. Betul, ini alat dasar atau beberapa orang bilangnya diagnostic set ya, instrumen kit. Ya benar-benar. Ini jadi instrumen dasar yang emang kalau bisa dokter gigi baru praktek gimana-gimana tuh di bakinya harus ada ini gitu kan. Iya, bahkan nggak sampai dokter gigi atau koas, bahkan preklinik harus punya ini. Harus punya. Ya. Pokoknya alat dasar tuh kalau misalnya di OSCE juga disebutin pertama alat dasar, kaca mulut, pijat, sonde, ekskavator gitu ya, kan. Apapun. Oke, benar-benar guys ya. Tuh dia. Kita bisa jelasin singkat aja deh Kak, ini apa aja gitu. Ini adalah aspat 9 guys. Aspat 9 itu gunanya buat, biasanya sih kalau aku ya, ini buat menempatkan komposit atau misalnya semen kayak gitu loh. Sama. Jadi kan diambil semennya set ke gigi tek, karena ini ujungnya kayak gini kayak spatula gitu loh. Tahu lah ya, ini dokter gigi identik sama ini kan. Iya. Ini kaca mulut. Jadi kaca mulut ini tuh gunanya supaya teman-teman bisa lihat lebih detail giginya gitu. Bisa aja seperti kita lihat beberapa gigi di gini itu bisa. Kayak gigi depan biasanya kelihatan, tapi gigi misalnya belakang. gigi belakang atau diginiin. gigi atas itu kan susah banget. Jadi kayak ada pantulan cahaya untuk ke gigi gitu. Betul. Nah, ini boleh nggak ada nih pinset nih. Pinset. Ada satu lagi temennya yang kalah penting. Apa tuh? Sonde. Iya, sonde, sama ini juga sonde ini. Nah, jadi kalau misalnya dokter gigi itu tuh pertama kali buat meriksa, tangannya tuh pasti dua alat ini nih, kaca mulut dan sonde. Kaca mulut buat ngeliat, sonde buat merabanya gitu. Iya. Kan sonde ini kalau nggak salah dia namanya explorer kan. Explorer. Jadi kita Iya. mengeksplor daerah-daerah gigi gitu. Itu untuk sonde melihat. ini kayak Dora, the explorer. Betul. Kok garing ya? Ekskavator ini untuk mengekskavasi. Jadi artinya mengambil. Iya. Misalnya itu ada debris, ada jaringan yang lain. Gitu. Soalnya kalau misalnya gigi ini kalau kita dibor, itu kan kadang kan ada daerah-daerah tuh yang sama kita lebih enak pakai ini buat ngeroknya tuh, buat diambil-ambil. Jadi kayak bagian yang memang harus terbuang, tapi lebih mudah dibuang pakai ini gitu aja. Karena dia kecil kan dan kayak bentuknya kayak sendok gitu. Sendok dikerok enak banget kayak. Nah ini berdua adalah alat poles ya. Poles nih. Jadi untuk ngerapihin carver, jadi dia bisa membentuk. Kalau kita habis nambal itu kita ngebentuknya pakai itu. Dan ini temannya juga nih, Ini burnisher. temannya burnisher. Burnisher O ini atau burnisher bulat ini sama carver ini dipakainya sesuai kebutuhan aja. Kalau emang giginya perlu pakai carver, pakai carver. Kalau misalnya bentuknya emang lebih cocok pakai burnisher, itu kenyamanan masing-masing orang Iya aja sih, ya. bener. Spatula biasanya buat ngaduk semen gitu. Yang tadi kita udah masukin pakai stopper, itu sebelumnya diaduk dulu pakai ini. Kalau ini baru masuk FKG pasti harus punya. Dan juga meskipun temen-temen yang mungkin belum masuk FKG atau masih nonton video ini masih berjuang masuk FKG, nggak apa-apa banget kalau misalnya latihan ngapal-ngapalin alat-alatnya apa aja gitu. Karena walaupun aku pertama kali masuk itu nggak langsung hafal ya. Bahkan suka tukar-tukar A49 sama burnisher bedanya apa sih gitu loh. Lebih ke belajarnya sama fungsi. Jadi lebih gampang untuk ngapalin ya. Misalnya ekskavator kan ekskavasi, itu berarti fungsinya untuk ngambil. Kira-kira yang paling cocok yang bentuknya itu kayak sendok. Itu tipsnya untuk ngapalin. Nanti kita taruh harga alat dasar instrumen kitnya di sini. Ini yang paling
aku suka banget. Banyak rasanya ya ini ya. Iya, jadi ini adalah yang namanya anestesi. Ini adalah bahan anestesi. Jadi anestesi itu teknik untuk membius ya, untuk membuat kita tidak merasakan rasa sakit gitu. Nah ini udah aku pakai nih. Yang mana? Ini ada rasa-rasanya guys. Jadi yang pink itu cherry tart. Wah, enak banget, kayak kopi jelly drink. Terus enak banget. Terus yang ini yang mango frap dan yang itu yang grape. Jadi anggur, cherry sama mango. Kemarin aku pakai yang ini soalnya sepupu aku tuh pengennya yang grape gitu. Itu bisa juga dipakai untuk anak-anak untuk sebagai awalan. Nah, Jadi dikasih dulu anestesi topikal ini, terus baru disuntik gitu biar nggak terlalu sakit. Kita bakalan taruh di sini untuk harganya dari anestesi topikalnya, atau ini namanya tuh Lolite ya, Lolite Oral Anesthetic Gel. Itu dia tuh sangat berguna meskipun aku belum pakai. Ini type 2 temporary cement for basis and temporary restoration ya. oh memang ini kayaknya sih bisa dipakai buat tambahan sementara juga gitu ya. Iya betul. Bener-bener. Biasa kan ada perawatan tuh yang nggak cuma satu kali datang gitu loh. Itu bukan karena dokter giginya matre. Iya, Emang kayak karena gitu. dokter giginya matre, tapi kita memang harus melakukannya lebih dari 24 jam. Misalnya gigi nih dikasih obat, kita kalau pakai tambal permanen itu kan rasanya kayak yang gimana ya? Yang pertama mahal juga kan. Mahal. Yang kedua juga susah juga buat bongkar kan. Iya, dibongkar Jadi susah. ada ini dia nih tambalan sementara Dan gak biasanya. mungkin juga nggak sih kalau misalnya kita habis dibor nih bolong, terus nggak ditambal Iya, gitu. bolong ntar malah makanan masuk, nanti mana bla 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 Malah kayak gitu. kuman masuk. Iya, kan ribet kan, makanya ini adalah solusi ya. Ini solusi anak lebih koas tepatnya. nih. Koas dan sampai dokter gigi kepake. Bisa sih pakai. Nah kalau beli jangan lupa untuk lihat expired date-nya ya. Parah Karena sih jangan itu. sampai kita udah beli tapi expirednya deket. Ini masih lama nih. Si 2023 ini ya. 2023. Terakhir nih kayaknya. Apa nih? Waduh, ini Oh, dia juga sih hazmat juga. udah sangat-sangat penting sih di keadaan pandemi ini. Bener-bener kita kalau nggak bawa ini ya nggak bisa kerja gitu kan. Iya. Buka nggak ini? Boleh? Boleh. Nanti kita cobain ya guys, kita pakai. Cobain pakai ya. Kamu pakai nih, cobain nih. Boleh. Oke. Boleh deh. Oh iya benar. Karena kita mau ngeliat kadang ada yang panas gitu ya dipakainya, jadi nggak nyaman. Jadi ini coverall medical hazmat yang dari Guardo ini ternyata pas aku baca itu dia udah memenuhi seluruh standar ya. Mau itu Kemenkes, mau itu American National Standard, ANSI, pokoknya WHO itu dia udah memenuhi standarnya. Bahannya nilon dan polyester. Tapi ini bahannya jauh lebih Enak sih dan kayak agak sedikit stretchy Nah ya benar. dibandingkan bahan yang lain, kayak entah kenapa kayak lebih stretchy aja gitu. Kalau yang lain tuh kan bener-bener kaku dan tebel, kalau ini tipis. Kita juga bakalan taruh linknya untuk hazmatnya di sini. Oke guys, mungkin segitu aja review dari kita berdua. Yang pastinya semua alat dan bahan tadi sangat amat berguna di per FKG-an ini. Benar. Jadi jangan lupa teman-teman nanti bisa beli di Instagramnya Pacific Dental, bisa lihat-lihat katalog segala macam di Instagramnya juga bisa. Follow Instagramnya di sini, nanti akan aku taruh. Dan juga jangan lupa untuk belinya itu bisa di Tokopedia dan juga Shopee-nya Pacific Dental. Kepoin aja dulu kan, siapa tahu ada yang teman-teman butuh di sana nggak sih? Misalkan teman-teman suka dan merasa video ini bermanfaat, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang lain karena sharing is caring. Komen juga kalau misalkan request nih Kak, rekomendasiin alat-alat ini dong, atau rekomendasiin buat video ini, bisa banget di kolom komen juga. Dan juga jangan lupa untuk subscribe guys, please. Subscribe channel aku guys. Okay guys, see you in my next video. Bye bye.